Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sigit Mulyono MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling di SD, dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Rizky Ferdiansyah dari kelas 6G, NIM 22010-1025008. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan monolog untuk ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling di SD. Ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab berdasarkan hasil wawancara dan pemahaman saya. Pertama, mengenai urgensi atau pentingnya layanan bimbingan dan konseling di SD. Bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting di SD, karena di usia inilah karakter anak mulai dibentuk. Anak-anak SD berada dalam tahap perkembangan emosional, sosial, dan kognitif yang sangat cepat. Mereka mulai belajar mengenali diri, membangun hubungan sosial, serta memahami nilai dan norma. Disinilah bimbingan dan konseling berperan, membantu mereka mengenali potensi diri, mengarahkan ke perilaku yang positif, dan mendampingi saat menghadapi masalah. Di sekolah dasar, BK juga menjadi wadah pencegahan terhadap perilaku penyimpangan. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak bisa diarahkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, percaya diri, dan mampu menyelesaikan konflik dengan bijak. Maka dari itu, meskipun belum ada guru BK khusus di sekolah dasar, peran guru kelas dalam menjalankan fungsi BK sangat penting dan krusial. Kedua, karakteristik anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar umumnya berada pada rentang usia 6 sampai 12 tahun. Mereka memiliki karakteristik yang unik. Di antaranya aktif, penuh rasa ingin tahu, dan mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis. Secara sosial, mereka mulai menjalin hubungan dengan teman sebaya dan belajar bekerja dalam berkelompok. Mereka juga berada pada tahap pembentukan konsep diri. Artinya bagaimana orang dewasa di sekitarnya, guru maupun orang tua, memberikan respon akan sangat mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri. Jika diberi bimbingan yang baik, anak akan tumbuh menjadi percaya diri. Jika tidak, bisa saja mereka menarik diri atau menunjukkan perilaku yang bermasalah. Oleh karena itu, pemahaman guru terhadap karakteristik perkembangan ini sangat penting agar bisa memberi pendekatan yang tepat. Ketiga, hasil wawancara dengan guru kelas dan wakil atau wakil kesiswaan. Saya mewawancarai 5 pertanyaan pada seorang guru kelas di SDN Pulau Gadung 07 Pagi yang juga merangkap sebagai wakil kesiswaan. Berikut pertanyaannya. Dari hasil wawancara, saya memperoleh beberapa informasi penting. Berikut jawaban beliau. Kalau untuk di kelas yang saya ajar sih sejauh ini karena saya sekarang ajar kelas 2 ya, alhamdulillah sih, tidak ada masalah yang terlalu signifikan ya. Tetapi karena saya juga sebagai wakil kesiswaan, jadi otomatis masalah-masalah kesiswaan yang ada di SDN Pulau Gadung 07 itu semuanya, saya tahu gitu kan. Nah kebanyakan memang, permasalahan itu adanya di kelas tinggi. Gitu. Jadi kalau untuk di kelas tinggi itu memang ya adalah beberapa anak yang memang, tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di sekolah, seperti itu. Mungkin salah satu faktornya adalah, dari lingkungan ya. Karena ketika kita membiasakan diri di kelas, di sekolah, sudah ada pembiasaan-pembiasaan baik, tetapi kalau di lingkungannya itu tidak mendukung, dan anak itu kan lebih lama di lingkungan. Jadi otomatis mereka lebih terbawa ke lingkungannya dibandingkan apa-apa yang sudah diajarkan di sekolah. Sedangkan kalau untuk anak kelas rendah, mereka lebih cenderung masih nurut sama gurunya gitu.
Tapi kalau udah kelas tinggi, rata-rata mereka sudah ada eh, mencari jati diri lah ya. Jadi mereka itu seolah-olah pengen menonjolkan dirinya sendiri dengan tidak mengikuti apa-apa yang sudah diatur oleh sekolah seperti itu. Menurut beliau, di kelas rendah seperti kelas 2 belum banyak ditemukan masalah yang signifikan. Namun sebagai wakil kesiswaan, beliau juga mengetahui bahwa permasalahan justru sering muncul di kelas tinggi. Penyebab utamanya adalah pengaruh dari lingkungan luar sekolah. Meskipun sekolah sudah membiasakan hal-hal baik, tetapi jika lingkungan keluarga dan masyarakat tidak mendukung, maka anak-anak akan tetap terpengaruh negatif. Iya, cara mengatasinya biasanya kalau masih satu kali pelanggaran, kita beri nasihat, kemudian untuk kedua kalinya kita juga masih memberikan wejangan-wejangan, terutama kita juga menginfokan ke guru kelas yang bersangkutan ya, supaya anak tersebut lebih diperhatikan lagi. Nah, kalau sudah yang ketiga kalinya, kita memanggil orang tua, kita minta untuk kerjasamanya dengan orang tua, karena kan walaupun kita adalah orang tua di sekolah, tetapi kan di rumah itu kan mereka lah yang punya kuasa ya. Jadi untuk mengontrol anak-anak di rumah, di masyarakat, itu adalah orang tuanya, seperti itu. Jadi kita bergandeng tangan dengan orang tua, supaya saling mengingatkan anak-anak supaya selalu berbuat baik, dan juga menaati aturan-aturan yang sudah ada, seperti itu. Dalam menangani pelanggaran, guru biasanya memberi nasihat terlebih dahulu. Jika terulang, maka siswa diberi peringatan dan guru kelas terlibat bila masih terjadi pelanggaran. Orang tua akan dipanggil dan diajak bekerja sama untuk mencari solusi. Untuk di SDN Pulau Gadung 07 itu ada beberapa memang yang anak tinggal bersama neneknya atau dari keluarga yang broken home lah. Jadi memang anak-anak tersebutlah yang justru banyak menimbulkan masalah karena mereka mungkin di rumah kurang kasih sayang, kurang perhatian dari lingkungannya ya. Jadi mereka ingin ibaratnya mah caper ya, cari perhatian dengan cara berbuat yang di luar kendali gitu. Sampai kayak kemarin aja, eh, walaupun situasinya sedang libur ya, tetapi ini anak naik motor boncengan tiga, akhirnya nabrak sampai dirawat di rumah sakit saking parahnya, dan itu juga kan imbas dari kurangnya harmonisnya keluarga di rumah, seperti itu. Jadi kurang pengawasan. Iya. Anak-anak yang sering menimbulkan masalah umumnya berasal dari keluarga broken home. Banyak dari mereka tinggal hanya dengan salah satu orang tua atau diasuh oleh kakek nenek mereka. Anak-anak ini seringkali kekurangan perhatian di rumah dan mencoba mencari perhatian di sekolah dengan berbagai cara, termasuk melalui perilaku yang mengganggu. Sejauh ini selama kita melakukan bimbingan konseling, karena kan memang kalau di SD itu tidak ada petugas khusus untuk bimbingan konseling ya. Jadi memang harus guru kelasnya dan juga mungkin saya sebagai kesiswaan gitu. Itu ketika ibaratnya kita berkomunikasi secara langsung dengan anak itu cenderung ke anak-anak yang memang sudah bermasalah ya. Dan itu rata-rata mereka nggak terbuka. Kita mencari tahu dari orang tua murid yang lain, yang memang rumahnya berdekatan atau tetanggaan gitu ya. Barulah kita tahu kronologis dari keluarganya di rumah dan sebagainya. Karena kalau kita tanya langsung kepada anaknya, mereka rata-rata tidak terbuka. Biasanya dari kelas sebelumnya itu sudah dikasih tahu nih si A misalnya ini waktu di kelas sebelumnya misalnya bermasalah misalnya kehadirannya gitu ya, atau misalnya bermasalah dalam hal atribut sekolahnya yang kadang rambutlah panjang atau nggak pakai dasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian ya biasanya sih ada dari guru kelas sebelumnya itu memberitahu masalah-masalah yang ada di anak-anak di kelas sebelumnya seperti itu. Karena tidak ada guru BK khusus di SD,
Maka guru dan wakil kesiswaan biasanya mendekati siswa ketika sudah muncul masalah. Pendekatan dilakukan dengan menggali informasi dari lingkungan sekitar anak, karena siswa seringkali tidak mau menjawab jika ditanya langsung. Iya, betul. Kalau untuk mengatasi masalah keluarga tentunya itu bukan ranah kami ya, karena kan itu ibaratnya sudah beda urusan lah ya. Cuman kita menekankan di sini, walaupun orang tua misalnya berpisah ataupun broken home dan sebagainya, minta tolong untuk tetap memperhatikan anaknya. Walaupun kadang kan kita panggil kedua-duanya ya, ayah dan ibunya gitu, dengan waktu yang berbeda gitu ya, supaya memberikan pemahaman bahwa anak ini jangan jadi korban gitu kan. Karena kelalaian dari orang tua, anak ini jadi korban sehingga anak ini melampiaskannya dengan ya di sekolah lah intinya gitu. Tapi sih sejauh ini ya kadang ada yang kooperatif dipanggil hadir, ada yang ya dengan berbagai alasan sibuk bekerja dan sebagainya akhirnya tidak bisa bertemu secara langsung, paling kita komunikasi lewat HP atau lewat WA seperti itu. Dalam hal keluarga bermasalah, sekolah berusaha mengimbau orang tua untuk tetap memperhatikan anak, meskipun sudah berpisah. Kadang-kadang, orang tua dipanggil secara terpisah untuk menghindari konflik, tapi tidak semua orang tua bisa hadir karena alasan pekerjaan mereka. Sehingga komunikasi dilakukan juga melalui handphone. Yang keempat, kesimpulan dari hasil wawancara. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang umum terjadi sekolah dasar banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan lingkungan luar. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang cukup cenderung menunjukkan perilaku yang menyimpang. Sekolah berusaha menangani permasalahan dengan pendekatan persuasif dan melibatkan orang tua. Namun, keterbatasan sumber daya seperti tidak adanya guru BK menjadi tantangan tersendiri. Kelima, tindakan yang akan saya lakukan jika saya adalah praktisi di sekolah tersebut. Jika saya adalah praktisi atau guru di sekolah tersebut, saya akan mengupayakan beberapa hal. Pertama, membangun komunikasi yang baik dengan siswa agar mereka merasa nyaman berbicara dan terbuka. Kedua, saya akan menjalin kerjasama yang erat dengan guru-guru kelas dan wali murid agar penanganan masalah anak lebih efektif. Ketiga, saya akan mendorong sekolah untuk membuat program pembinaan karakter yang konsisten, seperti kegiatan pembiasaan, kelas inspirasi, atau konseling kelompok ringan. Dan yang tidak kalah penting, saya akan mengusulkan pelatihan bagi guru-guru tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling, agar semua guru mampu menangani masalah siswa secara lebih profesional. Demikian monolog saya tentang kelima pertanyaan UTS, bimbingan dan konseling di SD. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran betapa pentingnya peran BK dalam perkembangan siswa di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.